Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Camat Kepenuhan, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para tuan guru, para khalifah, seterusnya kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama sekali, mari kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk hadir di Masjid Baitur Rahman ini, guna dan tujuan salat fardu subuh berjamaah serta duduk di majlis ilmu. Semoga rangkaian ibadah kita ini diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kepada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang sangat-sangat banyak. Ada nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat bersuami, nikmat beristri, nikmat beranak, nikmat harta, dan banyak nikmat-nikmat yang lain. Saking banyaknya tak tahu kita jumlahnya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tak tahu jumlahnya, tak sanggup kamu menghitungnya. Dan manusia bukan sekedar tak tahu berapa jumlah nikmat Allah itu, tapi banyak juga manusia tak tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jemaah, andai kata air laut dirubah jadi tinta, seluruh ranting-ranting kayu yang ada sebagai pena, apapun jenis daun kita jadikan kertas, lalu ditulis nikmat Allah Ta'ala, habis air di laut, habis seluruh ranting-ranting kayu, habis seluruh daun-daun yang ada, maka nikmat Allah Ta'ala tak selesai dicatat, walau didatangkan lagi tambahan sebanyak itu pula. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka di antara sekian banyak nikmat, apa yang paling besar? Yang paling besar itu adalah nikmat Islam. Itulah nikmat yang paling besar. Maka untuk itu jemaah, syukuri nikmat ini sebaik-baiknya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam itu? Ini yang akan kita bahas pada subuh kali ini. Semoga Allah mudahkan, lalu bermanfaat, dapat kita amalkan, dan semoga amal-amal kita itu diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam itu? Yang pertama, kita mesti bangga jadi orang Islam. Jangan minder, jangan malu menjadi orang Islam. Walaupun di luar sana banyak orang mengejek Islam ini. Mereka katakan Islam ini kumpulan para teroris. Mereka katakan Islam ini agama fundamentalis. Bahkan mereka katakan ini agama radikal. Al-Quran dilecehkan, Nabi kita dihina. Terserah apa kata mereka. Jangan takut, jangan minder menjadi orang Islam, tetapi banggalah, bersyukurlah. Kenapa demikian? Menjadi orang Islam ini sebuah kehormatan luar biasa dari Allah. Kalau awak dapat kehormatan dari Pak Bupati, bayangkan. Apalagi kalau kehormatan itu dari Pak Gubernur. Terbayang tak jemaah kalau dapat kehormatan dari Pak Presiden? Pasti kita bangga. Maka menjadi orang Islam, kita dapat kehormatan bukan dari Pak Bupati, bukan dari Bapak Gubernur, bukan dari Bapak Presiden, tapi kita dapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita menjadi orang Islam, kita manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Berarti kita manusia spesial, manusia istimewa. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Maka sekali lagi, banggalah menjadi orang Islam. Jemaah rahimakumullah. Kata situs resmi UN, United Nations, berapa jumlah penduduk bumi? Katanya 7,7 miliar. Entah ya, entah tidak, entahlah. Kalau jemaah tak percaya, hitung aja sendiri. Tapi katanya penduduk bumi jumlahnya 7,7 miliar. Berapa yang Islam? Yang Islam cuma 1,5 miliar. Selebihnya 6,2 miliar kafir, dalam kurung non muslim, dengan berbagai agama: Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik, tak beragama, dan lain-lain sebagainya. Berapa jumlahnya? 6,2 miliar. Yang Islam cuma 1,5 miliar. Siapa yang 1,5 miliar itu Pak Ustaz? Termasuklah kita yang ada di Masjid Baitur Rahman dan keluarga kita yang ada di rumah. Alhamdulillah. Mungkin muncul pertanyaan di hati jemaah, Pak Ustaz, kenapa pengikut agama Islam kok sedikit? Kenapa justru yang non muslim itu banyak? Jawabannya, dari dulu sampai sekarang memang pengikut kebenaran itu tak banyak. Yang banyak penentang kebenaran. Apa bukti? Nabi Nuh membawa kebenaran menjadi Rasul 950 tahun. Yang mengikuti 10 orang. Ada riwayat menyebut 20. Ada riwayat lain menyebut 80. Katakanlah 80, sebab 20 Sony Bona, apalagi 10. Tapi 80 tu tetap tak banyak. Sebab beliau menjadi Rasul 950 tahun. 80 tu pengikut. Dan lain tu melawan kesudah. Termasuk yang melawan tu bininya dan anak. Iya kan? Awak tidak sampaikan seluruh Rasul yang ulul azmi saja, turun ke bawah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim ada penentangnya Namrus. Mana banyak? Pengikut Namrus, pengikut Ibrahim.
Jawablah. Diam aja. Tak dapat sobit, tak dapat. Mana banyak pengikut Namrus, pengikut Ibrahim? Namrus. Turun ke bawah zaman Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada penentang namanya Fir'aun. Awak tanya lagi, mana banyak pengikut Musa, pengikut Fir'aun? Pengikut Fir'aun. Turun ke bawah tadi Nabi Isa alaihissalam, yang ulul azmi saja, seluruh rasul nanti banyak makan waktu. Mana banyak pengikut Musa, Isa penentang Isa. Penentang yang ngikut Isa cuma 12 orang. Sampai ke zaman Nabi Muhammad, di bumi manapun, di manapun manusia itu tinggal, nabinya Nabi Muhammad. Yang ikut cuma 1,5, 6,2 kafir dalam kurung non muslim. Bersyukurlah awak. Di akhirat itu nanti para rasul dipanggil, ditanya, sebab inyo menjadi saksi. Ada rasul itu yang datang kepada Allah, ndak ada pengikut seorang pun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Pak Ustaz, kita kan tinggal di negeri Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Bagaimana agama-agama lain Pak Ustaz? Keberadaannya kita terima. Keberadaannya kita terima. Tapi kebenarannya wajib ditolak. Karena memang tak benar. Tolong bezakan. Keberadaannya terima, jangan diganggu. Kebenarannya jangan diterima, sebab memang tak benar. Apa alasan? Inna dina indallahil Islam. Al-Imran 19. Karena agama di sisi Allah itu cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain Islam tak diterima, di akhirat rugi besar. Jemaah kenal dengan Cristiano Ronaldo? Kenal? Jangan pura-pura tak kenal. Tiap malam nonton bola. Kenal kan? Cristiano Ronaldo tu jemaah, di tahun 2020 kemarin, segala jenis gelar pemain bola didapat dek Cristiano Ronaldo. Apapun jenis gelar pemain terbaik sepak bola didapat dek Cristiano Ronaldo. Cewek banyak, bini dah do. PT banyak. Jemaah, mobilnya paling murah 5 miliar. Bahkan inyo punya pesawat pribadi, rumah megah, mobil mewah. Dan kita dapat berita katanya Cristiano Ronaldo suka membantu. Tapi ketahuilah, yang ada pada Cristiano Ronaldo itu sampah-sampah semua, tak ada nilai. Sampah-sampah semua, tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai Pak Ustaz? Akidahnya tak benar. Jadi di akhirat faja'alnahu haba'an mansura, itu debu-debu berterbangan tak ada guna. Debu-debu berterbangan tak ada guna. Lalu kalau begitu jemaah, mana hebat? Cristiano Ronaldo atau kita kok? Kita yang hebat. Di mana letak kehebatan kita Pak Ustaz? Kita punya Islam, Ronaldo tak punya Islam. Begitu inyo tak punya Islam, apapun kebaikan jadi sampah orang Islam. Sebesar sampah kecil pun kebaikannya besar di mata Allah Ta'ala. Jemaah, kita mungkin sering mendengar nama Abu Lahab. Abu Lahab ni orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab. Abu Lahab suku Quraisy, Nabi Muhammad suku Quraisy. Abu Lahab paman Nabi, Nabi Muhammad keponakan Abu Lahab. Abu Lahab keturunan Bani Hashim, Nabi Muhammad keturunan Bani Hashim. Abu Lahab lama tinggal dengan Nabi,
Tapi Abu Lahab tak dapat nikmat Islam di bawah Nabi. Astagfirullah, tak dapat. Yang lebih menyedihkan Abu Talib. Abu Talib orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab. Abu Talib suku Quraisy, Nabi Muhammad suku Quraisy. Keturunan sama-sama Bani Hashim. Lebih dahsyat lagi, Abu Talib 80 tahun lamanya merawat Nabi. Lebih dahsyat lagi, Abu Talib menolong Nabi menyiarkan Islam ini. Tapi Abu Talib tak dapat nikmat Islam di bawah Nabi. Tak dapat. Sekarang apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Tak ada. Nabi Muhammad orang Arab, awak orang Kepenuhan, Kota Tongah. Suku Nabi Muhammad suku Quraisy. Pak Haji apa suku? Apa suku Pak Haji? Ambo lupa suku Ambo. Pokoknya suku awak tidak ada kait mengait dengan suku Nabi. Awak tak satu keturunan dengan Nabi. Dan kita tak ada jasa kepada Nabi sikit pun. Awak tak pernah bertemu Nabi, awak jauh di belakang Nabi. Tapi apa agama yang dibuat oleh Nabi, Islam, itu agama kita hari ini. Alhamdulillah. Tak pernah nampak, tak pernah bergaul, tak ada ketek pun hubungan. Tapi agama yang dibawa Nabi itu agama kita hari ini, alhamdulillah. Abu Talib tak dapat nikmat iko jemaah. Abu Lahab tak dapat nikmat iko, padahal ini paman Nabi. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Jemaah, sesuatu tu kalau tinggi harganya, tinggi lo nilainya, itu pasti susah mendapatkannya. Yang sonang mendapatkan tu yang mana Pak Ustaz? Yang murah meriah. Makanya sendal jopi dengan mobil Fortuner, sonang dapat sendal jopi lah. Iya Pak Camat. Mobil Fortuner tu payah dapat itu. Tapi ke sendal jopi banyak. Tu undang masoji pakai je lah. Tapi punya orang jadi pakai. Kenapa sendal jopi sonang dapat murah? Kenapa mobil Fortuner payah mendapat mahal? Makanya intan berlian itu tak ada di pinggir pantai. Kalau ada intan berlian pinggir pantai, tak di Pekanbaru saya tinggal, di Bengkalis saya tinggal. Sebab kampung ambo Bengkalis topi pantai. Cik menguti intan, ya kerja boleh kayu ambo. Tapi tak ada intan tu pinggir pantai. Di mana intan tu? Di tengah laut yang dalam. Nak mendapatkannya mesti pandai menyelam. Bahkan pakai alat bantu, itu pun belum tentu dapat. Resikonya mati. Kenapa susah mendapatkannya? Sebab itu barang berharga, tompeknya tak sembarangan. Islam lebih hebat daripada intan, lebih berharga, lebih bernilai daripada intan. Tapi kita mudah mendapatkan. Apa bukti? Lahir tahu-tahu Islam. Betul? Lahir awak Islam. Tak menetes keringat awak dah mendapatkan Islam kau. Tak tumpah darah awak mendapatkan Islam kau dah. Lahir Islam langsung. Walaupun mungkin tak diazankan dan tak diiqamahkan, walaupun tetap Islam. Tapi nancaknya waktu lahir diazankan. Tapi azan itu biasa aja lah. Azan bisik-bisik aja. Lahir sudah dimandikan, diangkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan contoh azan Baitur Rahman dulu. Diangkat apa aja tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukalah baca tu. So kuek-kuek. Orang masakit tu dong azan dia. Lah masuk kau tu ya. Tengok jam 10 lah baru. Sangko kau tu Zuhur masuk, rupanya abang tu sudah mangek pun lah.
Pas lo lahir waktu subuh, pakai as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bertanya bidan, apa dia pakai as-salatu khairum minan naum? Hanya lahir subuh. Ada lo abang tu, entah dia anak pertama, begitu lahir anak tu nangis, hanya nangis lo. Disuruh azan, makin kuat tangi pada anak tu. Upo tak pandai azan. Anak pertama, inyo ndak lupa azan-azan. Aku malik set model kau. Jadi jemaah, walaupun tak diazankan, awak tetap Islam. Begitu mudahnya awak mendapatkan Islam kau jemaah. Amba ulangi balik, bersyukurlah. Bersyukurlah. Sahabat-sahabat itu dulu jemaah susah mendapatkan Islam itu. Ada mereka mendapatkan Islam ini berpisah dengan istri atau suami. Ada mereka mendapatkan Islam ini berpisah dengan ayah bundanya. Ada mereka mendapatkan Islam ini berpisah dengan qarib kerabat abang dan adiknya. Ada mereka berpisah dengan kampung halaman tempat tumpah darahnya. Ada berpisah nyawa dan badan untuk mendapatkan Islam itu. Awak gratis. Siapa contoh Pak Ustaz? Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu wa arda. Mus'ab bin Umar, siapa nama ayahnya? Umar bin Hasib. Siapa nama amaknya? Khunnas binti Malik. Siapa sepasang suami isteri kau Pak Ustaz? Oh, orang kaya Mekah. Orang kaya Mekah. Jadi Mus'ab bin Umar jemaah disayang betul di omaknya, dan ini sayang ke omaknya. Mus'ab bin Umar dimanjo-manjo di omaknya, dan ini bermanjo-manjo ke omaknya. Anak orang kaya. Mus'ab bin Umar tu ganteng jemaah. Ambo kok ganteng kok? Ganteng lu je bodoh boleh. Mus'ab bin Umar tu jemaah kulit putih. Udahlah putih lombui pula leh. Mus'ab bin Umar kalau memakai baju itu baju paling mahal. Mus'ab bin Umar kalau pakai minyak wangi itu minyak wangi paling harum. Mus'ab bin Umar kalau minum itu minuman paling lomak. Kalau nyo makan itu makanan paling lezat. Kalau nyo tidur alas tidurnya paling empuk. Ikon dah anak sembarangan. Anak orang kaya. Ganteng pula. Sampai nama ke telinga Mus'ab, nama seorang lelaki. Siapa nama itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wak simak elok-elok cerita kau. Begitu mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, bertekad Mus'ab ingin masuk Islam. Terpikir tak oleh Mus'ab resiko kalau jadi orang Islam? Terpikir. Apa itu? Disiksa, mati. Disiksa. Kalau berat penyiksaan itu tak ada yang membela, mati. Terpikir tak oleh Mus'ab? Terpikir. Tapi bagi Mus'ab ini kecil. Apapun akan dihadapi. Justru yang terasa berat oleh Mus'ab bin Umar omaknya. Itu yang jadi pikiran Mus'ab bin Umar. Kalau masuk Islam ambo macam mana dengan omak ambo? Omak sayang ke inyo. Inyo sayang ke omaknya. Omaknya manjo-manjo kan inyo, inyo berbanyo-manjo ke omak. Kalau bekok masuk Islam, apa cara? Itu yang jadi pikiran. Tapi kalau siksaan tak takut inyo dah. Mati tak takut inyo. Tapi dek hatilah bulik nak jadi orang Islam. Datang Mus'ab menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Pak Ustaz? Di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Dokek mana rumah tu? Dokek Bukit Safa Marwah, tempat pelaksanaan sa'i. Tapi rumah tu tak ada sebab sekarang dipugar tempat pelebaran masjid dan sa'i. Datang Mus'ab ke situ. Sampai ke situ, alhamdulillah bertemu dengan Nabi Muhammad. Singkat cerita, maka Mus'ab masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Mus'ab belajar.
diam-diam, sembunyi-sembunyi pergi ke rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Tapi omak tu konang je. Tapi Mus'ab berharap de omaknya sayang ke inyo, untung-untung omaknya ngikut inyo masuk Islam. Itu harapan Mus'ab. Pada suatu hari nampak oleh seorang lelaki namanya Utsman bin Talhah. Melaporlah Utsman bin Talhah kepada omak Mus'ab, Khunnas binti Malik. Apa kata Utsman? Ibu, apa? Ibu lah dapat berita belum? Berita apa? Anak ibu Mus'ab masuk Islam. Mendengar anaknya masuk Islam seketika 180 derajat sayang hilang, berubah menjadi marah. Padahal harapan Mus'ab untung-untung omaknya masuk Islam. Tapi seketika berubah, sayang hilang berganti marah. 180. Angin hampir itu. Jemaah berbahagia. Togaklah Khunnas binti Malik di pintu menunggu anaknya pulang. Tak sabarnya nunggu anaknya pulang. Nampak Mus'ab pulang. Mus'ab nampak lu amaknya togak di pintu. Lasak lu hati Mus'ab. Amak tontu agaknya. Akhirnya Mus'ab membaca potongan-potongan ayat Al-Quran yang diajar oleh Rasulullah. Begitu sampai ke pintu, melayang tempeling amak ke koningnya. Tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tekulai tangan amak itu. Oleh Mus'ab dipoluk amak. Menangisnya moluk amak itu. Apa kata amaknya? Lepaskan. Kau bukan lagi anakku, lepaskan. Dilopehkan dia Mus'ab. Akhirnya amaknya protes. Diambil maknya gunting. Lalu mengapu amaknya? Dipotong-potong rambutnya sendiri. Di kota Mekah tu. Bentuk protes. Tujuannya supaya Mus'ab simpati. Lalu Mus'ab pindah agama lo balik. Tapi Mus'ab sudah kokoh ingin jadi orang Islam. Akhirnya jemaah, mengapa amak Mus'ab? Membuat kandang dari besi. Setelah kandang selesai, dimasukkan Mus'ab ke dalam kandang, dijemur di tengah terik panas matahari. Bukan sejam 2 jam jemaah, bukan sehari 2 hari, berminggu-minggu. Apa yang terjadi? Begitu di kandang dalam besi, di bawah panas matahari, kulit Mus'ab yang putih kini hitam kemerahan bersisik macam ular bertukar kulit. Iku anak orang kayu jemaah. Kalau nyo memakai pakaian, pakaiannya paling ancak. Setelah masuk Islam, dua pakaian lagi ditanggalkan oleh maknya. Ini anak orang kaya. Kalau dia memakai minyak wangi paling harum di dunia. Setelah masuk Islam, tubuh Mus'ab bin Umair membusuk sebab banyak keringat yang membanjiri tubuhnya dan tak lagi bertemu dengan air untuk mandi. Disiksa oleh ibunya. Ini anak orang kaya, sebelum masuk Islam minumannya minuman paling enak. Kini kerongkongannya kering terbakar menahan haus. Tidak diberi minum oleh mak. Ini anak orang kaya, sebelum masuk Islam makanannya makanan paling lezat. Setelah masuk Islam kosong perut Mus'ab bin Umair, melawan lapar. Ini anak orang kaya, sebelum masuk Islam alas tidurnya alas tidur paling empuk. Sekarang dia tidur di atas pasir melawan dinginnya malam. Susah sahabat dulu mendapatkan Islam kau jemaah. Tapi bagaimana Mus'ab bin Umair mengalami itu semua? Bahagia. Ambil ulang balik, bahagia. Kenapa inyo bahagia Pak Ustaz? Sebab kini inyo dapat nikmat luar biasa. Nikmat apa jemaah? Nikmat Islam. Walaupun begitu keadaannya jemaah berpisah dengan kemewahan dunia, disiksa habis-habisan. Ambil ulang, Mus'ab bahagia. Di apanya bahagia jemaah? Islam.
Inyo tinggalkan dunia untuk mendapatkan Islam. Kini banyak orang terbalik. Dicampakkan agamanya, dibilang agamanya menghambat untuk mendapatkan dunia. Bahkan fobia dengan agama sendiri. Dikatakan agama ini penghambat. Semoga kita, keluarga kita yang ada di Baitur Rahman tidak termasuk seperti orang-orang itu. Inyo campakkan agamanya, tak sukanya dengan agamanya, kerana agamanya penghambat kecilnya untuk mendapatkan dunia. Berkaca kepada sahabat, terutama Mus'ab bin Umair, dia tinggal kemewahan untuk mendapatkan Islam. Awak sambung seketik cerita Mus'ab bin Umair. Waktu perang Uhud, Mus'ab bin Umair membawa bendera perang. Musuh bernafsu ingin membunuh Mus'ab bin Umair. Akhirnya di perang Uhud, Mus'ab bin Umair terbunuh. Tangannya yang megang bendera dipotong oleh orang kafir, putus. Bendera terjatuh. Mus'ab bin Umair ambil bendera pakai tangan kiri. Dipotong musuh tangan kirinya, bendera jatuh. Dia ambil bendera pakai sisa tangannya, diletakkan di dada. Datang musuh, ditombaklah dada Mus'ab bin Umair, tembus ke belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati sebagai seorang syahid di medan Uhud. Kalau jemaah pergi ke Madinah ziarah di Uhud, ada di situ lokasi pemakaman, ada di situ Mus'ab bin Umair. Waktunya meninggal jemaah, dikumpulkan sahabat-sahabat Uhud, menangis Rasulullah. Kenapa Rasul menangis? Iku anak orang kaya. Tapi begitulah mati, kain kapan tak cukup menutup tubuhnya. Ditarik kain kapan tu ke atas supaya tertutup muka, nampak kaki. Ditarik kain tu ke bawah supaya tertutup kaki, nampak lo mukanya. Pocah tangis Rasulullah. Terbayang waktunya kafir dulu, tapi memilih Islam. Lalu apa kata Rasul sahabat? Ambil rumput-rumput itu sahabat. Rumput jemaah. Ambil rumput itu. Tolong kafani Mus'ab dengan rumput. Allahu Akbar. Cintai agama ini jemaah. Agama pula yang menyelamatkan awak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kamu tak boleh mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Jemaah, itu cara pertama mensyukuri nikmat Islam. Bagaimana cara kedua mensyukuri nikmat Islam? Bela agama Islam ini. Bela jemaah. Tolong agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Muhammad ayat 7. Hai orang beriman, tolong agama Allah. Allah akan tolong kalian. Allah akan teguhkan pendirian kalian. Tolong agama Allah. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Memang beliau pendiri Muhammadiyah tahun 1912. Apa kata beliau? Islam takkan hilang dari bumi, tapi tak jamin Islam akan tetap ada di negeri ini. Ambil ulang. Islam takkan hilang dari bumi, tapi tak jamin Islam akan tetap ada di Indonesia ini. Itu maksud beliau. Apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu betul jemaah. Buktilah banyak. Buktilah banyak. Singapura tu dulu jemaah, waktu bernama Tumasi, tahu jemaah Singapura kan? Lapor apa Singapura? Boleh pai deh. Dia nengok dari jauh je baru. Singapura tu dulu jemaah, umat Islam di situ 97%. Kini tinggal 3 boleh leh. 3 boleh persen tinggal leh. Filipina itu dulu jumlah umat Islam 100%. Ambil ulang jemaah, 100% total. Kini tersisa 2%.
Indonesia. Dulu Islam 95%, kemudian 90%, kemudian 85%, ini tinggal 80% kurang lebih. Bukti sahih, Andalusia. Awak waktu SMP, SMA dulu pernah belajar tentang sejarah Andalusia. Andalusia itu meliputi 3 negara, Spanyol, Portugis, Perancis bagian selatan. Itulah Andalusia. Berapa lama Islam berkuasa di situ? 800 tahun. Kini tinggal kenangan. 800 tahun bang, tak sekojap tu doh. Kini tinggal kenangan. Ndak rasa kan hilang tu doh jemaah. 800 mah hilang. Malam itu sang Sultan Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar diusir dari istananya Alhambra. Alhambra, lambang kekuasaan, berpusat di Granada. Sang Sultan malam itu disuruh keluar. Tanda Islam akan habis di situ. Siapa yang menyuruh dia keluar? Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella. Cuma bini awak dia nak tonton cerita Isabella tu nyanyi melolokkan anak. Isabella adalah lambang cinta dua dunia. Nak ngerti bu kau. Isabella lo nyanyi. Banyak lagu lain. Banyak lagu lain. Kenapa Isabella? Inyo nak ngerti. Tapi bukan ibu psikoro, tapi bisa jadi lebih parah pula yang psikoro le. Jemaah, keluarlah malam itu Abdullah Muhammad bin Al-Ahmar dari Alhambra. Menangis ya jemaah. Datang omai. Nak, jangan keluar nak lawan.